Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran bahasa Indonesia hari ini Bapak akan membahas menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Kompetensi dasar yang kita pelajari menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, diharapkan kalian dapat memahami bagian-bagian atau struktur teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita cermati struktur teks deskripsi rumah tongkonan. Rumah tongkonan ini di paragraf pertama terdapat identifikasi. Nah, identifikasi ini berisi tentang nama objek, lokasi, gambaran umum tentang objek. Kemudian kita lihat di paragraf kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu untuk memerinci. Di situ dijelaskan memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan, atap rumah. Kemudian yang ketiga, di paragraf ketiga berisi penutup. Nah, penutup ini berisi tentang kesan umum. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya struktur teks tanggapan deskriptif mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian berikut. Struktur teks deskriptif terdiri dari 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, dan ketiga, simpulan atau kesan. Setelah kalian memahami struktur teks deskripsi, kita lanjutkan menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Latihan 2.1 Penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Nah, sama-sama kita lihat kalimat ibuku orang yang sangat baik. Maka dapat diperinci dengan dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kita lanjutkan latihan 2.2 Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Sebagai contoh, pantai panjang dengan pasir putih. Nah, walaupun kita tidak ke pantai tersebut, tapi seolah-olah kita dapat melihat. Kemudian, seolah mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama.
Walaupun kita tidak ke sana, tapi seolah-olah kita dapat mendengarnya. Seolah merasakan udara sangat terasa segar. Jadi begini anak-anak, walaupun kita ini tidak berada di pantai, tapi kita dapat seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, dan seolah-olah kita merasakan. Latihan 2.3. Penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Mari kita amati contoh berikut ini. Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Telaah penulisan kata men tambah prakarsai ponem P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan kluster. Nah, apa sih telaah itu? Telaah adalah hasil daripada menelaah. Berarti telaah adalah orang yang melakukan atau anak yang melakukan menelaah tentang penulisan kata tersebut. Luluh artinya itu dihilangkan. Ya. Tidak luluh berarti tidak hilang. Maka ponem P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan kluster tadi, itu tidak luluh. Bagaimana dengan yang luluh? Kita lihat kalimat berikutnya. Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Telaah penulisan kata men tambah pesona, huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Nah, ini contoh yang luluh. Kenapa Pak? Kok tidak men tambah pesona, menpesona? Nah, inilah yang dikatakan P-nya luluh atau P-nya dihilangkan, dilesapkan, diganti menjadi M. Nah, inilah yang dinamakan penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Sangat penting sekali KPTS ini. Kita lanjutkan ke 2.4. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, tentunya kalian semua sudah tahu apa itu sinonim. Kita lihat kata indah. Kata indah bersinonim dengan elok, permai, dan molek. Nah, kalimat pada teks. Bagaimana kalimat pada teks? Kalau disuruh mendaftar, maka tinggal mencari kalimat yang tertulis kata indah atau elok, permai, dan molek. Itu biasanya pada teks deskripsi. Latihan 2.5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi di, ke, dari, dan pada. Nama lain kata depan itu adalah preposisi. Nah, Bapak contohkan di sini. Dua kata depan digunakan pada kalimat. Contoh di drama Tari Kolosal Arya dipentaskan
di area Monas. Contoh yang kedua, dari drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Kata depan ini bisa juga menjadi kata berimbuhan. Contoh kata depan di. Di jika menjadi kata berimbuhan, maka dirangkaikan. Latihan 2.6, penggunaan kata khusus. Nah, di dalam teks deskripsi ini terdapat kata khusus dan kata umum. Nah, ini lebih mudah. Dicontohkan di buku paket kalian di halaman 25. Kata umum. Contohnya indah. Nah, kata indah tadi masih umum, maka dikhususkan. Elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Itu lebih khusus. Contoh berikutnya, melihat. Melihat itu masih secara umum, maka dapat dilihat dengan kata khusus. Menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Latihan 2.7, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kita lihat contohnya. Tempat, maksudnya apa? Tempat itu nama tempat, maka ditulis dengan huruf kapital. Contoh, di Lombok, di Toraja. Kata depan di itu masih menggunakan huruf kecil karena sebagai kata depan. Nah, bagaimana dengan Lombok atau Toraja? Itu ditulis dengan huruf kapital karena nama tempat, nama kota menggunakan huruf kapital. Kemudian arah. Arah menunjukkan arah. Contoh, di bagian barat rumah Tongkonan. Kita lanjutkan mendaftar kalimat bermajas. Pengertian majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kesan. Contoh pada teks 1, kalimat bermajas. Angin laut mengelus wajah. Nah, kalau kita lihat di sini, kok bisa ya angin laut mengelus wajah? Itulah yang dinamakan majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa tadi digunakan oleh seorang penulisnya. Kita lanjut. Contoh yang kedua atau teks 2. Monas nampak gagah dan menawan karena berkali-kali disoroti gambar-gambar indah. Sebagai latar cerita, di bagian barat, kembang api meluncur deras ke langit. Jakarta diiringi alunan musik keras. Nah, inilah yang dinamakan majas atau gaya bahasa yang biasa digunakan oleh seorang penulis. Sampai di sini pelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah
Mudah-mudahan kalian semua bisa menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.